Ibrani 9:1-5 Ibrani 9:1-5 Sekarang perjanjian pertama memiliki peraturan untuk ibadah dan juga tempat kudus duniawi. Sebuah tabernakel didirikan. Di ruangan pertamanya terdapat kandil, meja, dan roti yang telah dikuduskan. Ini disebut tempat suci. Di belakang tirai kedua ada ruangan yang disebut tempat maha kudus, yang memiliki mezbah pedupaan emas dan tabut perjanjian yang dilapisi emas. Tabut ini berisi buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh batu perjanjian. Di atas bahtera ada kerup kemuliaan, menutupi penutup pendamaian. Komentar, Tabernakel Yom Kippur Ibrani 9:6-7 Ketika semuanya sudah diatur seperti ini, para imam secara teratur masuk ke ruang luar untuk melakukan pelayanan mereka. Tetapi hanya imam besar yang masuk ke ruang dalam, dan itu hanya sekali setahun, dan tidak pernah tanpa darah, yang dia persembahkan untuk dirinya sendiri dan untuk dosa-dosa yang dilakukan orang-orang karena ketidaktahuan. Sampai hari ini, orang Yahudi merayakan hari pendamaian, yang mereka sebut Yom Kippur, tetapi tidak benar-benar merayakannya seperti yang diwajibkan oleh hukum Musa, karena orang Yahudi saat ini tidak memiliki imamat Lewi dan tidak ada tabernakel atau kuil untuk merayakannya. Berhasil, tapi itu hanyalah bayangan yang dibuat usang oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang benar dan mujarab yang menebus dosa. Dialah pendamaian untuk dosa kita. 1 Yohanes 2:2 juga, perhatikan bahwa di bawah hukum, hari pendamaian hanya berurusan dengan dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan. Tetapi perjanjian baru menangani semua dosa melalui pengorbanan Kristus. Demi Dia, siapa yang beriman dibenarkan dari segala sesuatu yang darinya kamu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Musa. Kisah Para Rasul pukul 13.39 pada hari pendamaian ada 2 ekor kambing. Satu dikorbankan, yang melambangkan kematian Kristus untuk menebus dosa. Yang lainnya adalah kambing hitam. Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang masih hidup dan mengakui di atasnya semua kejahatan dan pemberontakan orang Israel, semua dosa mereka, dan membaringkannya di atas kepala kambing itu. Dia kambing jantan itu akan disuruhnya ke padang gurun oleh seorang yang ditunjuk untuk tugas itu. Kambing itu harus menanggung segala dosanya ke tempat yang sunyi, dan orang itu harus menyerahkannya ke padang gurun. Imamat 16:21-22 kambing itu Alkitab menyebut kambing hitam, dan dari situlah kita mendapatkan kata kambing hitam mulai hari ini. Itu mewakili Kristus menanggung dosa kita ke atas dirinya dan menanggungnya. Kita semua sesat seperti domba, masing-masing dari kita mengambil jalannya sendiri. Keturunanmu? Karena dia terputus dari negeri orang hidup, karena pelanggaran bangsaku dia dipukul. Yesaya 53:6-8 Ibrani 9:8-10 Ibrani 9:8-10 Dengan demikian Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum terungkap ketika tabernakel pertama masih berdiri. Ini adalah ilustrasi untuk saat ini, yang menunjukkan bahwa pemberian dan pengorbanan yang dipersembahkan tidak dapat menjernihkan hati nurani para penyembah. Mereka hanyalah soal makanan dan minuman, dan berbagai upacara pembasuhan, peraturan eksternal yang berlaku hingga masa Orde Baru. Komentar, regulasi eksternal yang tidak efektif Kolose 2:16-17 Jadi jangan biarkan siapapun menghakimi Anda dengan apa yang Anda makan atau minum, atau sehubungan dengan hari raya keagamaan, perayaan bulan baru atau hari Sabat. Ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, kenyataannya, bagaimanapun, ditemukan di dalam Kristus. Ibrani 13:9 Jangan terbawa oleh segala macam doktrin yang aneh. Adalah baik hati kita dikuatkan oleh rahmat, dan bukan oleh makanan seremonial, yang tidak ada nilainya bagi mereka yang memakannya. Banyak orang Kristen dan lainnya terjebak dalam seremonialisme dan, akibatnya, teologi sakramental. Tetapi hukum sebagian besar bersifat simbolis. Jangan bingung antara simbolisme dengan substansi.
Dan substansi simbol-simbol perjanjian lama bukanlah upacara-upacara perjanjian baru, melainkan apa yang terjadi di alam rohani. Karena apa yang berasal dari daging adalah daging, tetapi roh melahirkan roh. Peraturan eksternal tidak membenarkan atau menguduskan. Tatanan baru adalah salah satu regenerasi dan pembenaran diperhitungkan. Karena kita memiliki imam besar atas rumah Tuhan, marilah kita mendekati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang penuh, dengan memercikkan hati kita untuk membersihkan kita dari hati nurani yang bersalah, dan tubuh kita dibasuh dengan air murni. Ibrani 10:21-22 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9